Pada merhatiin gak sih lo pada? Salah muka nggak? Enggak salah, gue yakin banget soalnya. Teman-teman waktu itu masuk ke calon Queen and King. Wih deh, Ya, jadi calon calon kingnya. Iya. Karena di dalam dunia pekerjaan pun lo nggak bakalan tahu Betul. junior lu bakalan jadi bos lu atau lu yang akan jadi bos dari junior Betul. lu. Bayangin. Ke orang yang ini ya. Iya. Brimob sendiri. Iya, lengkap pakaian dinas dan kita masih pakai masih baru SMA. Mhm. Jadi kita disuruh ngomong kan bahaya narkoba itu. Anjay, ini gimana ya cara ngomongnya ya? Hai fellas, selamat datang di Talkie Talkie. Kenalin gue Brian. Dan kali ini gue udah bareng bintang tamu. Kalau kemarin kita bintang tamunya cewek mulu, kali ini gue sudah bersama seorang pria tampan. Waduh, yang ada di depan gue ini. Kita sapa dulu, ada Bang Sultan Daulay. Halo, Halo. Bang. Boleh kenalan dulu namanya siapa? Terus sekarang lagi sibuk apa? Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Sultan Ade Argananta Daulay. Biasa dipanggil Sultan Daulay. Sekarang sekolah di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Oke. D4 Transportasi Laut. D4 Transportasi Laut. Oke. Gue mau ke ininya dulu deh, ke perkuliahannya dulu. Sekolah di Poltekpel Sumbar. Iya. Kalau boleh tahu sekolah Poltekpel Sumbar ini lebih lengkapnya itu tentang apa sih? Oke, ini adalah sekolah sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan sih, ya kan. Sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan yang itu bergerak di bidang maritim. Oke. Berarti lebih ke ini ya? Kelautan. Kelautan gitu-gitu. Oke. Oke, kalau gue lihat-lihat itu di jalanan Sumatera Barat dan terutama ya jalanan. Maksudnya tuh di jalanan Kota Padang gitu. Iya. Gue lihat tuh di baliho tuh ada mukanya Bang Sultan tuh. Pada merhatiin gak sih lo pada? Salah muka nggak? Enggak salah, gue yakin Oh, banget iya. soalnya pakai baju putih-putih terus ada mukanya. Itu apa tuh baliho? Ya apa itu sebagian dari promosi kampus kan. Sebenarnya Oke. di Sumatera Barat juga ada kampus yang seperti itu. Oke. Jadi kita nggak perlu. Sebenarnya kampus ini ada 6 kampus di Indonesia. Itu ada di Jakarta, ada di Papua, Kalimantan, sama di Sumatera. Oke, berarti ini kampus yang cukup langka juga ya. Iya. Dan kayaknya masuk ke sananya susah nggak sih? Susah ya susah juga susah sih sebenarnya. Tapi tergantung kita juga. Karena tesnya juga ada tes fisik, tes psikotes ya kan, ada ujian-ujian juga. Oke, berarti kurang lebih tes masuknya itu kayak tes masuk perguruan tinggi pada umumnya. Iya, kayak tes masuk Polri juga sama gitu. Oke. Gue dengar-dengar Bang Sultan ini adalah seorang yang aktif banget di bidang organisasi. Mungkin kita mulai ngulik organisasinya dari SMA dulu kali ya. Dari SMA udah pernah ikut organisasi apa aja? Dari SMA aku udah alhamdulillah dulu sebenarnya belum minat organisasi ya. Cuman waktu itu ada kegiatan dari kakak kelas. Waktu itu aku masih kelas 1. Dari kelas 1 itu waktu itu kan ada waktu SMA tuh, waktu MOS kan ada pemilihan Queen and King ya. Betul. Ya, aku sama teman-teman waktu itu masuk ke calon Queen and King. Wih deh, Ya, jadi calon kingnya Iya. di SMA waktu itu. SMA dulu. Kebetulan aku SMA 2 Padang kan. Jadi mereka milih nih siapa nih yang cocok nih. Akhirnya aku dipilih jadi calon kingnya. Ada teman aku jadi calon queennya, dan aku terpilih tuh jadi kingnya. Kingnya waktu itu. Ya, jadi karena itu disuruh aktif lah organisasi, terpilih lah jadi duta adiwiyatanya sekolah waktu itu. Oke. Tapi belum minat untuk masuk OSIS atau MPK dulu. Oh, oke. Karena masih pikirnya masih main-main aja kan, nggak mau serius juga sama organisasi. Tapi berjalannya waktu udah mulai naik ke kelas 2, kita lihat ada organisasi dulu tuh namanya ada organisasi remaja yang dinaungi sama Dinas Pariwisata ya. Itu dulu tahun 2017. Akhirnya minat nih karena yang ikut kayaknya orang-orang yang bisa punya sesuatu lah, dia punya bakat atau apa akhirnya. Kayaknya aku pengen ikut deh, kayak bisa nge-explore diri lebih dalam lagi. Udah deh daftar. Iseng-iseng nih akhirnya daftar. lulus di situ. Belum. Oke. Kita iseng-iseng daftar. Ternyata dia itu audisinya ada 3 kota, ada di Pesisir Selatan, Bukit Tinggi, sama di Padang. Berarti Sultan join di Padang. Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Iya. Wah, oke, terus Itu tuh ceritanya lucu banget karena dulu tuh hampir nggak jadi ikutan.
hampir nggak jadi ikutan karena kita tuh main kim malamnya. Oke, malamnya main kim. Iya, besok besokannya paginya ada wawancara ke Bukit Tinggi dan kita posisinya masih di Padang. Oke, itu makan waktu juga ya Makan perjalanannya. waktu. Jadi kita main game kan sampai tengah malam tuh, Betul. sampai jam 3. Kadang ada sampai pagi juga Sampai tuh. pagi. Iya. Waktu itu kita berhenti sampai jam 3 pagi, terus kita istirahat jam 5 bangun nih, sholat subuh. Terus kita ngomong nih sama teman-temanku yang mau ikut juga. Gimana nih, jadi nggak ke Bukit Tinggi? Gue bilang, kalau misalnya jadi ya udah kita nekat aja, gue bilang gitu kan. Oke. Sebenarnya masih ada audisi di Padang, tapi karena target kita di Bukit Tinggi kan. Kenapa tuh milih Bukit Tinggi? Karena gak terlalu ramai. Oke. Oh, salah satu strategi. Strategi juga, kita lihat pasarnya juga. Betul. Tinggi terlalu ramai. Kalau Padang udah udah banget Iya, banget benar, semuanya juga Padang kan. Jadinya Terus? akhirnya ada salah satu telepon dari teman cewek kita di SMA tuh, aku mau ke Bukit Tinggi nih bareng keluarga, cuman bertiga. Oke. Mobilnya cukup lapang lah waktu itu. Oh iya, oke. Aku nebeng dong sama teman-temanku juga. Nebeng, akhirnya kita naik mobil ya. Alhamdulillah di mobil bisa istirahat. Oke. Berarti cukup ini ya perjalanan untuk jadi itu duta apa tuh? Duta Remaja dulu namanya. Duta Remaja. Sumatera Barat. Itu tahun 2017. 2017. Setelah itu ada lagi nggak? Setelah itu akhirnya di Duta Remaja kan, akhirnya lolos. Akhirnya lolos. Oke. Lolos nih. Terus? Tahap selanjutnya untuk karantina sama grand finalnya kan dulu. Habis itu kita lanjut. Kayak aku ngerasa tuh kayak orang-orang ini kayaknya punya bakat yang luar biasa dan kita tuh jadinya insecure waktu itu. Waduh. Iya, jadi kita cuman modal ya Modal ngikut nekat aja, lah ya. modal nekat aja. Iya, Orang-orang juga itu kan. Ya udah. Kita ikut, kita yang explore diri, lihat orang, jadi kita terbawa naluri sendiri. Akhirnya kita nunjukin juga bakat kita nih apa nih gitu kan. Termotivasi lah ya. Sendiri. Oh ternyata bakatku ada di sini nih gitu kan. Waktu itu grand final aku dapat pertanyaan tentang pendidikan. Oke. Dari dinas pendidikan, pertanyaannya tuh yang bikin aku meyakinkan kalau aku bakalan dapat gelar duta pendidikan dulu. Waduh. 2017. Oke. Terus Itu akhirnya menjadi duta remaja dan Duta Remaja sekaligus Pendidikan jadi Sumatera duta Barat. pendidikan. Iya. Oke. Selama di SMA berarti. SMA. Kalau selama di perkuliahan ada organisasi yang diikutin nggak? Ada, jadi masih ada sih sebelumnya waktu SMA itu, waktu kelas 3 tamat SMA karena aktif di organisasi, sering tampil sana sini kan. Jadi Iya. orang tuh waktu itu aku dilirik juga sama Polda Sumbar. Oke. Polda Sumbar dari Dir Intelkamnya aku diajak sama mbak-mbak Polwannya itu juga dulu. Waduh, mbak-mbak Iya, Polwan. mbak-mbak Polwannya itu untuk ikut ya kan, untuk menyalurkan bahaya narkoba dan radikalisme ke masyarakat sekitar. Oke, menjadi duta perubahan perilaku lah ya Iya. kalau sekarang itu. Waktu itu aku diajarin, diliatin kalau ini narkoba ini seperti ini, radikalisme itu seperti ini. Oke. Ternyata orang-orang terdekat kita juga yang kita nggak sangka-sangka mereka juga bisa terkena sama radikal kan, yang kayak terorisme atau something like that. Karena emang hal kayak gitu tuh kadang masuk secara tidak sadar ya. Iya, tidak sadar. Apalagi hal yang kayak radikal itu. Padahal kan sebenarnya kalau kita merujuk ke KBBI ya, pengertian radikal itu sendiri sebenarnya baik, ya enggak sih? Iya. Kayak radikal itu kita berpikir bebas gitu, tapi bukan melakukan tindakan-tindakan yang sampai ngebuat orang jadi celaka gitu. Iya, ya kan? kalau itu kan ibaratnya emang udah offset lah. Betul. Kalau yang gue pelajarin di kampus ya, gue tuh ada mata kuliah namanya mata kuliah filsafat. Jadi di situ kita belajar untuk berpikir radikal justru. Tapi bukan radikal dalam makna yang kayak sekarang. Sekarang kan makna radikal tuh udah menyimpang Udah banget. menyimpang banget. Itu aja tuh organisasinya. Atau ada lagi? Ada, waktu itu kan jadinya aktif di Aktif. Polda, kita diajak kemana-mana, setiap kegiatan kita diajak juga. Waktu itu yang ada dapat pengalaman yang luar biasa sih sebenarnya. Ini aku udah pernah bahas juga sih sebenarnya sebelumnya. Oke. Ada pengalaman yang luar biasa yang nggak bisa aku lupain waktu itu. Apa tuh? Aku masih kelas 3 SMA, aku dihadapin dengan 180 lebih brimob waktu itu di Waduh. brimob di Lubu Buaya itu. Ngapain tuh? Kita disuruh sosialisasi Oke. tentang bahaya narkoba. Oke. Bayangin. Ke orang yang ini ya, Iya. ke Brimob sendiri. Iya, lengkap pakaian dinas dan kita masih pakai masih baru SMA. Mhm. Jadi kita disuruh ngomong kan bahaya narkoba itu. Anjay, ini gimana ya cara ngomongnya ya? Ternyata mereka tuh lebih dari kita kan sebenarnya. Iya, betul, Mereka betul. lebih tahu dari kita. Ya udah, dengan tingkat kepedean yang cukup tinggi pada waktu itu, akhirnya kita sampaikan lah. Ternyata diterima dengan baik dengan mereka. Wah, Nggak tahu nih antara ada komandannya atau gimana. Ya udah diterima aja. Kita nggak tahu tuh di belakang, Iya. tapi bagus sih. Maksudnya dengan usia waktu itu ya, akhirnya bisa menghadapi sebanyak itu Brimob, itu sebuah prestasi yang luar biasa Iya. aja sih. Dan selama berkuliah Organisasi organisasi ada.
Kalau organisasi di kampus apa tuh? Ada, aku waktu tingkat 1 tuh ikut organisasi yang namanya organisasi di kampusku nih berbeda. Oh iya, karena gimana ini kan batalion. Aha. Jadi kita ya namanya ada senior dan junior. Jadi kita ya harus kuat fisik dan mental juga sih sebenarnya. Betul. Ya, waktu itu alhamdulillah aku jadi dipercaya sama teman-teman jadi wakil ketua angkatan. Oke. Wakil ketua angkatan di organisasi Senat namanya. Organisasi Senat itu organisasi apa sih? Organisasi Senat itu adalah perwakilan, karena kita dulu belum masuk ke staf batalion namanya. Jadi aku diangkat jadi wakil ketua angkatan waktu itu. Jadi mewakili teman-teman juga kalau ada masalah nih, gue yang diteror nih. Oh, oke. Jadi penanggung jawab teman-teman juga waktu itu. Oke, itu berarti sistem kampusnya emang seperti itu ya berarti ya. Semi militer. Ya. Oke. Gue tertarik banget sama kampus Poltekpol. Gue pengen nge-compare antara kampus gue sama kampus lo deh. Iya, kita mulai dari ini dulu deh, cara belajar. Kalau di sana itu cara belajarnya gimana sih? Cara belajarnya sama seperti kuliah biasa. Kita bangun jam 4 subuh, kita mandi setiap hari kita bangun jam 4 subuh. Oh, nginep di situ? Ya, Kok asrama. nginep sih? Asrama. Setiap jam 4 subuh kita bangun, kita lakukan kegiatan, sholat subuh berjamaah, ya kan? Setiap sholat subuh mandi, beres-beres, pakai baju TNU hari ini apa, ya kan? Oke. Oh, ada baju seragamnya tiap hari. Seragamnya setiap harinya. Setiap hari itu ada PDH, pakaian dinas hariannya. PDL ya, kalau gitu-gitu ya? PDL, ada PDU kalau upacara kan. Oke. Jadi kita sesuaiin untuk hari esok nih kayak gini nih kan. Nah, kalau yang lagi dipakai ini baju apa nih? Kalau boleh tahu. Harian ini. Pakaian harian. Ya, pakaian harian. Paling yang disiapin tuh yang kayak yang kita pakai ini nih, lebih di braso dulu, dikilatin. Soalnya kalau nggak dikilatin, itu dicek tuh pagi-pagi. Kalau misalnya nggak kilat nih, udah kita ini ya. dimainin dah. Iya, dia udah dikerjain udah. Betul karena kalau di sekolah semi militer sih yang kayak gitu gua bilang sih wajar ya. Yeah. Karena emang nantinya lo akan bekerja di laut lepas sana kan. Kita lebih ke tingkat disiplinnya lebih apa aja sih. Ya, harus sih karena emang kalau kita lihat tentara-tentara Indonesia itu kan orangnya yang disiplin banget kan. Kalau aja tentara kita nggak disiplin, waduh akan jadi apa negara ini? Iya anjay. Boleh dijelasin tuh ini apa gitu. Gue penasaran banget tuh kayaknya. Ini scuba namanya, kayak lumba-lumba ini scuba. Scuba ini dapetinnya waktu ada cara dapetinnya juga ada. Scuba berarti... dan ini survive yang kecil ini tulisannya survival nih. Oke. Jadi kita waktu itu di ke pulau kan, kita di pulau terus dilepasin tuh di tengah-tengah. Wow. Suruh berenang ke pantai itu tuh. Oh, nggak kebayang tuh. Tapi kita diajarin sama tentara angkatan laut waktu itu yang dulu tuh ada celana panjang ini kan. Celana panjang ini kita tuh nyebur kayak diginiin gitu Oke. Diginiin terus ujungnya diikat jadi kayak benen gitu dia, jadi kayak jadi pelampung yeah. Benen apa benen jadi pelampung, jadi kayak kita bisa diajarin bertahan hidup lah, survive gitu. Jadi dapat 2 ini. Kalau ini emang angkatanku yang punya ini. Oke. Jadi kita di jalan apa namanya jauh gitu. Jalan jauh. Akhirnya dapat itu. Ya dikasih ini. Berarti itu bukan diberikan secara cuma-cuma ya? Oh, tidak bisa. Berarti didapetin juga. Termasuk juga. Tuh sama yang ini juga. Iya, ini juga ini lambang kita di kampus, ini tingkat kita. Semester berapanya. Sebenarnya aku udah naik tingkat nih tapi belum ganti. Oh, belum ganti aja. Udah tingkat berapa sih sekarang? Udah tingkat 4. Tingkat 4. Iya. Berarti mau lulus ya bentar lagi. Lagi. Waduh. Kita doakan ya semoga cepat lulus. Amin. Dan jadi menjadi orang yang tetap berguna buat nusa dan bangsa. Waduh. Nah, sebelum kita lanjut nih sama bahasan kita yang tadi, kita cobain dulu ada produk khas Minangkabau nih dari Kabo Marketplace. Boleh dicobain? Oh, ini kayak Sanjay gitu ya? Iya, ini boleh dicobain nih Mas. Jangan lupa di order. Selain keripik gini juga nih, ada rendang juga dan ada berbagai kuliner khas Minangkabau pastinya. Dan buat fellas yang mau belanja di Kabau, kita punya website di www.kabau.com. Dan buat yang pengguna Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan JDID pun kita udah ada semua. Buat fellas yang mau belanja di kabau.com, langsung aja tuh digas. Mau beli apapun yang khas Minang, langsung aja ke Kabo Marketplace. Beli apapun, bayarnya cuma 1 ongkir. Oke, kita lanjut lagi ke bahasan kita selanjutnya. Tadi kita udah ngebahas tentang ini ya, mau minum gak apa-apa minum aja.
Kita ngebahas tadi tentang apa sih, gue lupa lagi, tentang organisasinya dan tentang lambang-lambang dari baju yang dipakai, ya kan. Dan tadi kita nge-compare antara kampus lo dan kampus gue nih. Kalau kampus lo gimana nih? Nah, kalau kampus gue tuh cara belajarnya kayak biasa aja, maksudnya kayak SMA, cuman kita tuh ada sistem SKS namanya. Jadi sistem SKS itu setiap mahasiswa itu jam perkuliahannya tuh nggak sama. Jadi misalnya nih, misal di hari Senin itu gue kuliah dari jam 7 sampai jam 12. Di hari Selasa bisa aja gue kuliah dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Kalau sistem SKS kayak gitu ada nggak sih di? Ada, kita pakai SKS juga. Ada juga? 24 SKS kita. Per semester? Per semester. Kalau sistem ininya penilaiannya gimana? Sistemnya, jadi kita emang kita tetap masuk pagi. Kita tetap masuk pagi, itu masuk sekitar jam 7 kita apel pagi dulu, apel pengecekan. Habis apel pengecekan kita baru berangkat ke kelas masing-masing. Dan berangkat itu nggak boleh sendiri. Berangkatnya itu harus pakai barisan, harus ada barisannya gitu. Harus bareng-bareng dan langkahnya harus sama. Itu harus ada yang ngawasin tuh. Ada yang diawasin itu. Ada yang ngawasin. Ada yang ngawasin, khusus ngawasin langkah kaki kita. Wow, cukup detail juga berarti. Iya, harus sama langkahnya. Kalau gue denger tuh anak kedinasan itu kalau mau pergi keluar kampusnya itu harus ada ini nggak sih? Ada aturan-aturannya tersendiri ya nggak sih? Gimana tuh? Boleh dijelasin dikit? Ada aturannya karena kita kan sistemnya senioritas juga, turun menurun. Ya. Jadi kalau kita keluar kampus sebenarnya harus pakai baju PDP namanya. Kayak gini juga tapi lengan panjang. Dasi dan pakai topi. Pipet lengkap ya kan. Kalau ketemu senior ya kita harus nyapa juga. Tapi kalau misalnya di rumah aja nggak perlu, kita di rumah aja. Oke. Ini deh ngomongin senioritas dikit kali ya. Kalau boleh jujur, gue adalah orang yang nggak suka tuh sama senioritas. Tapi untuk beberapa hal kayak di sekolah-sekolah militer, menurut gue itu harus banget ada tuh yang kayak gitu. Tapi kalau menurut gue di kampus-kampus normal ya, kayak kampus gue misalnya, gue nggak suka senioritas yang dalam tanda kutip itu berlebihan. Misalnya nih, ya kalau misalnya soal sapa menyapa itu kan kayak basic manner ya. Iya, basic manner. Tata krama gitu. Tapi kalau misalnya ada yang sampai harus kalau mau lewat depan senior tuh harus ini dulu, harus itu dulu. Harus sungkem dulu gitu ya. Kan nggak ini apa ya. Kalau menurut lo senioritas gimana? Menurut gue senioritas tuh ada gunanya juga. Betul. Tapi tergantung senior lu ngelakuinnya itu seperti apa. Ya. Kalau soal senioritas dari SMA aku juga senioritas. Betul. SMA 2 adalah sekolah yang senioritas. Jadi hati-hati masuk sana. Enggak canda. Ini aman gak nih? Aman. Jadi ya tergantung aja sih lu bisa respect gak? Karena di dalam dunia pekerjaan pun lo nggak bakalan tahu. Betul. Junior lu bakalan jadi bos lu atau lu yang akan jadi bos dari junior lu. Nah itu yang jadi catatan gue gitu. Kayak kalau di kampus normal kan kita nggak ada habis lulus lu bakalan kesini, habis itu kesini. Tapi kalau misalnya lu di militer, habis lulus lu bakalan kesini nih. Iya, kan udah ditujuin lo bakalan kemana. Tingkatannya udah ada gitu, dan itu akan selalu bertingkat seperti itu. Dan lo harus banget yang namanya hormatin senior kalau kayak gitu. Jujur ya, untuk kampusku sendiri, lo emang harus ngehargain senior lo. Harus banget, karena emang nanti di dunia pekerjaan pun dia tetap bakalan jadi senior lo kan? Iya, bener. Lo bener banget. Ya, kenapa harus respect ke senior? Di saat lo lulus ntar, lo mau kemana? Lo pasti akan nyari senior lo. Iya, betul. Dan senior lo yang akan rangkul lo untuk masuk ke perusahaannya dia nanti. Betul. Berbeda dengan kampus normal pastinya, ya nggak sih? Walaupun ada senior yang merangkul juniornya juga. Tapi untuk case pada umumnya tuh nggak gitu loh. Bahkan banyak di lapangan yang kayak yang lo bilang tadi, bahkan ada junior yang ternyata jadi bosnya nih, terus seniornya yang ngelamar di situ. Kita kan nggak tahu juga gitu. Tergantung sih sama mereka. Kan ada senior yang sok-sokan nih, ngenindas adik-adiknya ya kan, biar kelihatan seniornya. Nah gitu. itu yang, juga ada. yang nggak ada tujuannya itu sebenarnya gue nggak suka. Oke, tadi di awal kita sempat ngobrol gitu di luar kamera. Tadi kita ngobrol ada sesuatu yang ingin diceritakan soal ininya nih. Oh, di balik bajunya. Aduh, boleh diceritain apa tuh? Iya. This is little things make it perfect sih. Little things make it perfect. Waduh, gimana make tuh? Make it look perfect. Sebenarnya dari semua yang ada aku pakai sekarang ini, ada satu hal yang bikin aku tuh bisa semangat setiap harinya. Waduh, apa tuh? Iya ini. Wow. Mama. Waduh. Emang sini. Selalu disimpan di balik sini. Emang sih gue juga nyimpan foto orang tua gue sih, cuman di dompet. Gue paling takut hal yang paling gue takut di dunia ini adalah
ketika ibu gue kenapa-kenapa. Betul, Iya. betul. Nah. Dan kita sebagai manusia ya, kita harus berbakti juga sama Iya. orang tua kita ya kan. Dan itu adalah hal yang wajib banget gitu sebagai seorang anak. Ini ya little things make it perfect. Little things make it perfect. Itu Mm-mm. dari Bang Sultan. Waduh. Oke, tadi juga kita ngobrol kalau Bang Sultan ini kuliah jalan-jalan juga gitu. Nah, gimana tuh? Gimana? Kuliah jalan, Kuliah jalan-jalan juga. jalan-jalan juga Kayak jalan. Jalan-jalan juga Oh, jalan iya. gitu maksudnya. Lebih ke manage time-nya gak sih? Manage time ya. Iya. Berarti lo juga kalau kuliah sendiri itu kan dari Senin sampai Jumat. Apa gimana tuh? Ya full day. Full day. Iya. Kalau kuliahnya full day. Terus gimana? Ada jadwal liburnya gitu? Ada jadwal liburnya Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu tuh libur. Dan Sabtu Minggu tuh bukan libur seperti yang kalian kira ya, Nah, bisa itu. kemana-mana. Nah, itu. Sabtu itu adalah hari cuci namanya. Oh, hari cuci. Iya. Oke, kalau Minggu Kalau Minggu tuh ya udah lo harus nyiapin lagi untuk hari nyiapin Senin. buat Seninnya. Iya. Oke. Kalau libur semesternya gitu-gitu ada? Nggak ada. Nggak ada. Wow, berarti lo kuliah jalan terus. Jalan terus. Jadi kebetulan kenapa aku dibilang bisa jalan-jalan ke sana kemari ini, aku manfaatin waktu yang bisa sekarang ini. Misal. Jadi sekarang ini kan kita masih dalam masa pandemi betul. COVID-19. Jadi kita dipulangkan, tidak diasramakan. Oh, oke, berarti Dipulangkan. kuliahnya online. Online. Sampai sekarang masih online. Masih. Waduh, ternyata Dan gue tiap- kira tuh kuliah normal doang, kuliah yang biasa aja yang online. Dan setiap jam 9 malam kita tuh namanya ada apel malam, kita pengecekan. Lu di rumah gak sih gitu? Oh gitu. Iya. Oh tapi di spend waktu itu boleh keluar. Boleh, tapi ya pandai-pandai aja sih. Pandai-pandai. Karena emang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berpandai-pandai. Iya. Sebenarnya manusia itu serba masalah sih. Kenapa tuh? Manusia adalah masalah bagi manusia. Lainnya. Lagu lagu Iwan Scooter. Wah. Oke, kemarin kita sempat bukan ngajuin sih. Kita ada Q&A gitu di Instagramnya Bang Sultan. Oh Ya iya. nggak sih? Boleh di spill sedikit gitu. Oke. Kita Ini lagi live Instagram lagi. tanya-tanya, kita jawab juga sekalian. Yang pertama, Bahas ya itu tadi, bahas time management ala Bang Sultan, soal abang kuliah jalan, main juga jalan. nah, Iya. berarti Bang Sultan ini gitu. Sultan ini tuh memanfaatkan waktu senggangnya dengan sebaik mungkin Iya. gitu ya. Berarti emang hobi jalan-jalan aja. Hobi jalan-jalan. Nggak ada hobi yang lain? Ada juga hobi olahraga. Olahraga. Kenapa hobi jalan-jalan? Karena aku manfaatin Sumatera Barat itu adalah suatu daerah yang apa yang lo inginkan itu ada. Betul. Kalau kata gue sih Sumber emang rancak bana. Rancak Bana. Rancak bana. Ini Pemprov Sumber harus dukung nih. Harus banget. Kenapa aku bilang gitu? Kalian tahu nggak sih ada ombak terbaik nomor 2 di dunia, dan banyak orang di luar negeri sana, bule-bule sana yang mau datang ke Sumatera Barat. Betul. Dan katanya tuh si Paul Walker pernah main ke situ tuh. Ya, katanya. almarhum Paul Iya. Walker juga ke sana pernah. Itu ada di Mentawai. Di Mentawai ya. Mentawai. Mentawai emang ombaknya keren Keren banget banget, sih buat iya. surfing. Bahkan buat sekedar santai aja tuh ombaknya bagus banget. Kemarin juga Habis dari sana. Habis dari Mentawai juga. Waduh. Iya, kita manfaatin. Karena kita ada waktu senggang beberapa hari, ada temanku juga yang kuliah sama-sama kuliah, dia Oke. juga orang di Mentawai sana, di Tua Oke. Pejat kan. Ya udah kita manfaatin aja. Dia orang sana, kita temenin dia pulang, jadi kita sekalian liburan juga. Oke, Gitu. berarti sekali dayung 2-3 pulau terlewati Iya. ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih ada nggak tuh? Au podcast Au Karin ya. Aduh, Beda. Bukan. Bahas kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Gimana nih? Kalau kita tanya Bang Sultan ini anaknya nakal nggak sih kalau pas Nakal. dulu? Senakal apa tuh? Iya, layaknya remaja lah. Kayak cabut ya kan? Cabut pasti. Gue cabut pasti. Pulang malam. Pulang malam, ya baru-baru sekarang lah. Oh, baru sekarang. Oh, dulu nggak pernah pulang malam. Dulu pulang malam takutnya pulangnya nggak tahu sama siapa ya kan. Wow. Mungkin ada cewek-cewek di sana yang mau nebengin pulang tuh bisa kali. Bisa. Ya udah deh, mungkin itu dulu buat episode kali ini. Makasih Sultan udah Ya, main-main thank you. ke Talkie Negari TV. Dan buat fellas, tetap saksikan Talkie di Negari TV pastinya. Tetap bareng gue Brian. Saatnya gue Brian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and ciao.